hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita berkenaan dengan keadaan dunia yang memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka saya mengharapkan kepada kita warga gereja agar kita terus bersedia untuk menata kehidupan rohani kita, mempersiapkan kehidupan kekal kita, karena bagaimanapun dunia memang sedang menuju kepada kehancuran. Karena itu Tuhan mengingatkan kita hari ini dalam Roma pasal 14 ayat 8. Jadi bulan ini saya banyak berbicara dari kitab Roma. 2 minggu lalu dari Roma 6, minggu kemarin dari Roma 8, sekarang di Roma 14. Sudah. Kita lihat Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Kita cepat aja. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kata kita ganti dengan aku. Yuk, kita ganti dengan aku. 2, 3. Sebab jika aku hidup untuk Tuhan, dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Aku adalah milik Tuhan. Katakan amin. Aku adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita sudah mengimani bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita tidak boleh terlalu khawatir dengan keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Karena saya percaya jika kita sudah hidup untuk Tuhan, maka percayalah sampai nanti kita meleburkan diri, tubuh badan kita ini meleburkan diri dengan asal kita tanah, kita memiliki keberlanjutan hidup di alam yang paling indah di kekekalan sana, yaitu di mana Yesus berada, kita pun berada. Karena itu, saudara, agar kita dapat sungguh-sungguh menikmati, mempersiapkan perjalanan kekal kita, maka kita harus menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup rohani kita. Kita harus menjaga dan memelihara kesehatan rohani kita. Sebab jika kita tidak menjaga dan memelihara kesehatan rohani kita, maka rohani kita akan kena flu, pilek, batu, rematik, encok, asam urat, apalagi stroke, dan pada akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mati, saudara-saudara. Kalau kita tidak menjaga dan memelihara kesehatan rohani kita, maka rohani kita bisa saja mengalami bahaya sampai kepada kematian rohani. Jadi kalau kita sudah mati rohani, tidak mungkin kita bisa berkata hidupku adalah milik Tuhan. Sebab kalau rohani kita mati, berarti hidup kita sudah bukan lagi milik Tuhan, tetapi hidup kita ini sudah milik dunia, beserta dengan bakalan kehancuran dan kebinasaannya. Karena itu hari ini saya memberi tema renungan yang singkat ini, ya, kita harus menjaga keberlangsungan hidup kerohanian kita, dan pastikan hidup rohani kita selalu sehat. Katakan amin. Dengan hidup rohani kita sehat, maka kita akan mampu berkata, sebab jika aku hidup untuk Tuhan, dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, jadi satu hal yang paling mendasar pada diri kita agar kita bisa memiliki kesehatan rohani, agar keberlangsungan hidup rohani kita tetap terjaga dengan baik, kita tetap sehat secara rohani, maka kita perlu komitmen penuh, saudara. Bukan komitmen yang setengah-setengah. Pertama,
kita jangan bergeser dari keimanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Ini penting saudara-saudara ya. Jadi untuk kita bisa menjaga rohani kita agar tetap sehat, tetap fit, kuat, siap tarung menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini, maka kita perlu memiliki ketahanan iman. Dengan kita bertekun dalam iman kita, yang mata hati kita tertuju kepada Yesus Kristus. Perhatikan, saya akan melihat dan mengajak saudara membaca dalam Kolose pasal 1 ayat 23 yang berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, saya mengutip kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh Tuhan untuk kita memiliki ketahanan iman. Katakan amin. Memiliki ketahanan iman dengan kita bertekun. Coba, tidak mungkin kita memiliki ketahanan iman kalau kita tidak bertekun. Ya. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kita memiliki ketahanan iman, kuat dalam iman, berapi-api dalam iman, bersemangat dalam iman, kalau kita tidak memiliki ketekunan. Ya. Kita harus tekun, saudara. Tanpa ada ketekunan, apapun yang kita kerjakan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Begitu juga dalam perjalanan kekristenan kita. Tanpa kita memiliki ketekunan dalam iman, kita barangkali bisa dikikis oleh dunia ini dan segala pengaruhnya, saudara. Jadi kita harus bertekun dalam iman. Amin. Sehingga kita mampu berkata, I have decided to follow Jesus. Itu ada dalam bahasa Inggris. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak mundur atau ku tak ingkar. Ini berbicara tentang ketahanan iman, saudara ya. Ini berbicara tentang ketahanan iman. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan bergeser sedikit pun iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah jaminan hidup kita sampai kepada kekekalan. Haleluya, haleluya. Ini poin yang pertama, saudara. Miliki ketahanan iman dengan kebersihan kita, bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi, jangan sampai tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan sampai berpaling dari Yesus. Ya. Ini yang namanya iman. Haleluya, haleluya. Kemudian yang kedua, ya, ini tetap saya ulangi lagi, saudara-saudara, karena hanya ini esensi kepada pengajaran Kristen. Mau saya muluk-muluk, ya. Setelah kita bertekun dalam iman, artinya pikiran kita, hati kita tetap kepada Yesus sebagai satu-satunya penopang andal hidup kita. Dan tiket kekekalan di surga ada di tangan Yesus. Amin. Dan itu sudah dijatahkan untuk kita. Kuotanya takkan pernah habis, saudara. Asal kita memiliki ketahanan iman. Dan dilanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu bertekun untuk kita terus melakukan firman-Nya Yesus. Sebab dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 51, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, ayat ini luar biasa. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, sudahkah selama ini kita bersedia melakukan menuruti firman Tuhan dalam perjalanan keseharian kita?
Ini yang harus kita jawab dalam diri kita. Sebab tidak mungkin kita memiliki ketahanan iman sekalipun kita beriman, tapi kita menafikan firman-Nya. Kita mengesampingkan perkataan Yesus, kita mengesampingkan ajaran Yesus. Yesusnya kita imani, Yesusnya kita minta tolong, tapi perintah-perintahnya kita abaikan. Ingat baik-baik, keberimanan kita kepada Yesus tidak bisa dipisahkan dengan keberimanan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada firman-Nya Yesus. Ya. Sebab bukti orang beriman kepada Yesus adalah dengan kebersediaannya untuk melakukan firman-Nya Yesus. Dengan kita membangkang kepada firman-Nya Yesus, sama dengan kita tidak beriman kepada Yesus. Tapi disinilah faktanya, saudara, kebanyakan warga gereja kita lebih banyak kepada poin yang satu tadi. Yesus, yes, kita akui sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, sebagai jaminan hidup kita, sebagai penolong kita. Tetapi di sisi yang lain, masa bodoh dengan firman-Nya. Biarkanlah Pak Pendeta yang khotbah, biarkan dia yang ngomong sendiri. Kan sudah banyak kok kita datang ke gereja, biarkan dia pendeta tuh ngomong, biarkan dia. Ya. Udahlah, itu kan firman Tuhan. Tak mungkin kita bisa lakukan, saudara. Memang firman Tuhan kalau kita bantah-bantah, tidak berdampak dalam hidup kita, tidak berdampak baik dalam hidup kita. Perhatikan, Yakobus mengatakan, bila kita setia meneliti hukum yang sempurna dan taat melakukannya, maka kita akan dibuat berbahagia olehnya. Ya, jadi hari-hari ini tidak ada satupun yang bisa membuat diri kita bisa berbahagia kecuali kita mau melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Jika kita abai akan firman Tuhan, jangan bermimpi untuk hidup bahagia. Sebab kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Kan dalam zamannya Yesus, ketika Yesus berkhotbah, Yesus melayani, mengadakan banyak tanda-tanda mujizat. Orang mau muji mamanya Yesus. Berbahagialah ibu yang melahirkan dia. Dialah wanita yang paling berbahagia di dunia ini, kan anaknya itu luar biasa, ajaib, luar biasa, hebat. Tapi apa kata Yesus? Bukan yang demikian yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang pertama mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua melakukan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kami ingin mengajak saudara, andai kata kalau perang Israel dan Iran tidak selesai, lalu akan menyeret dunia kepada perang dunia ketiga maksudnya, maka innalillahi saudara. Indonesia sedang dalam ancaman Israel. Karena Indonesia sangat begitu usil dengan Israel. Saya mendengar pidatonya PM Netanyahu bahwa Indonesia menjadi targetnya Israel. Kita tidak memiliki pertahanan udara maksudnya. Bila satu pesawat Israel saja datang menghantam kita, keok kita saudara, keok. Ketika saya ke Israel, saya dibikin malu. Malu begini. Ada tour guide kami adalah orang Israel, namanya Modi. Dia seorang tentara cadangan, tapi dia angkatan udara, dia seorang pilot angkatan udara. Dia berkata, dulu katanya sekalipun Indonesia memusuhi kami, Indonesia benci kepada kami pernah membantu Indonesia dengan memberikan gratis pesawat bekas kami, katanya. Pesawat bekas kita disumbangkan ke Indonesia. Tapi banyak orang Indonesia tidak tahu, saya tidak tahu, melalui pihak ketiga. Mungkin Pak Opa itu tahu ya, itu pesawat namanya pesawat pen tahu kalau salah saya nama pesawat itu. Pesawat tempur saudara, disumbangkan. Kami sudah tidak pakai yang kali sekali. Negara kita yang negara kaya,
tapi tidak sejahtera, saudara. Kenapa? Karena itu tadi, Indonesia adalah salah satu negara yang penuh dengan kesyirikan. Ya. Coba kita lihat di media, saudara. Kita lihat di media. Wah, tentang kehancuran Israel yang diposting. Padahal itu hoax. 90% hoax, saudara. Ada teman kita pendeta, ada di Yerusalem ketika ini lagi perang-perangan. Aman-aman saja, kata dari Yerusalem memang diserang. Tapi kerusakan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu parah. Kami masih aman-aman saja. Bayangkan, baru 20 orang saja yang meninggal di Israel dari gempuran ini. Itu bukti bahwa Israel itu negara hebat. Karena itu, sebagai orang Kristen, bentuk daripada ketaatan kita kepada firman Tuhan, jangan pernah kutuk Israel. Ya, mari kita berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat yang daripadamu kepada pemimpin Israel agar dapat mengakhiri perang ini dengan segala kebesaran jiwanya demi keberlanjutan hidup umat manusia. Ini doa kita. Paulus saja mengimbau warga gereja Katolik untuk berdoa agar pemimpin dunia diberikan ketahanan emosi, meredam diri, menguasai diri untuk tidak terseret dalam ancaman perang dunia ketiga ini. Ya. Jadi, sekali lagi untuk poin yang kedua adalah mari di akhir zaman ini jangan abai lakukan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tadi dikatakan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Haleluya, haleluya. Jadi dua hal penting ini berbicara tentang hal rohani. Dan saya tambahkan poin yang terakhir. Tapi ini hanya sebatas untuk kesetaraan dunia ini. Ya. Tapi tidak kalah pentingnya, saudara-saudara. Karena tadi saya sudah katakan bahwa dampak daripada perang ini berakibat kepada ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia bermasalah, berakibat kepada ekonomi nasional kita Indonesia. Dan kalau harga minyak nanti meledak naik, saudara, gara-gara nanti kilang minyaknya Jordania dibom, kilang minyaknya Arab Saudi dibom, kilang minyaknya Kuwait dibom, kilang minyaknya Uni Emirat Arab dibom, maka harga minyak pasti akan naik. Kalau harga minyak naik, beras pasti naik, gula pasti naik, semua kebutuhan kita akan naik. Dan kalau ini naik, saudara, apa yang terjadi? Kita akan mengalami inflasi. Kita akan mengalami, daya beli kita akan turun. Tidak tahu berapa persen, saudara. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Tuhan agar diberikan hikmat, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola keuangan kita. Saya berbicara ini untuk mengelola keuangan kita, penghasilan kita, usaha kita, bisnis kita. Yang sudah bekerja, jangan coba-coba berhenti dari pekerjaan saudara. Karena hari ini banyak orang yang susah cari pekerjaan. Tetap bertahan. Sekalipun dalam pekerjaan kita mengalami tekanan, mengalami ketidaknyamanan, tetap bertahan. Ya, ini pertama. Jangan pernah berhenti dari pekerjaan kita kecuali dipecat. Karena kita ya, tapi jangan sampai dipecat lah ya. Kita harus tunjukkan etos kerja kita. Ya. Kita harus jujur, tekun, rajin. Lalu jika kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita, kelola dengan baik dengan menempatkan skala prioritas yang benar antara primer dengan sekunder. Ini seringkali kita di sini gagal dan sulit, saudara, antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kita lebih banyak yang ke sekundernya daripada primernya. Padahal
primernya, yang utama, primer menjadi kebutuhan yang utama. Ya, kebutuhan utama makan minum kita, keberlangsungan hidup kita. Jangan sampai anak istri kita, orang rumah kita terlalu sulit untuk mendapatkan makanan gara-gara yang sekunder, gara-gara yang nomor 2. Ya, karena itu hati-hati dengan gaya hidup. Ya, di dunia yang sedang carut marut ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kita, kalau bisa tolong jangan berutang. Kalau bisa. Tapi kalau utama, kecuali untuk pengembangan bisnis, tapi di manage sedemikian rupa. Amin. Kan banyak nih orang berutang, datang tagihan, ngumpet sembunyi. Ini tidak benar, saudara. Kita akan kehilangan sejahtera, kehilangan damai di mana taruh muka kita. Ya kan? Jadi kita harus bijaksana mengelola keuangan kita dengan menempatkan skala prioritas kepada hal yang paling utama, yang primer, yang paling utama, kebutuhan makan minum kita. Jangan kita tergiur nih ada HP baru, kredit HP baru, pada HP-nya masih bagus. Kendaraan masih bagus, kredit di kendaraan baru, padahal kendaraan masih layak pakai. Contohnya saudara-saudara, ya, jangan memaksakan diri, kelola dengan baik, amin. Ya, kelola dengan baik. Kita tidak tahu kapan masa kesukaran akan dirasakan oleh warga. Tanya dulu. Karena itu kalau saudara punya penghasilan, belajarlah kepada semua. Amin. Menyiapkan cadangan untuk masa sukar. Belajar menabung, sisihkan penghasilan kita untuk masa-masa sulit, saudara. Sehingga ketika masa sulit datang, kita tidak kepanasan, kita ya tinggal manage saja. Amin. Ya, manage saja. Makan, minum secukupnya untuk bertahan hidup. Ya. Jadi sebagai orang yang beriman, saya percaya wujud bukti orang yang beriman adalah dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola, mengatur keuangannya dengan baik dan tahu skala prioritas, mana yang primer, mana yang sekunder. Saya seringkali ditantang oleh kawan-kawan, Bapak udah bisa katanya beli ganti mobil baru. Saya katakan, saya sudah usia segini, ngapain saya tidak perlu gaya hidup. Nah, ini mobil ini udah layak pakai, udahlah, paling saya servis saja. Saya kasih sedikit bedak bincu kata wilicin ya, tidak apa-apa. Walaupun udah tua, yang penting saya bisa jalan kemana. Tidak harus. Kalau saya mau memaksakan diri bisa. Bisa tidak mau, biar tenang, amin. Biar tenang. Ya, ditawari ini mobil ini 5 juta bunganya, DP-nya 10 juta, ada yang 7 juta, setoran bulannya ada yang 2,5 juta, yang 3 jutaan. Saya bilang, saya tidak mau. Cukuplah kami menggunakan apa yang ada. Ya, apalagi dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, ya, jangan paksakan orang tuanya harus beli HP mahal ya. Ya, gunakan HP yang ada. Kalau bisa servis dulu. Ya, jangan paksakan orang tua kita membeli sesuatu yang bukan skala prioritas. Ya, ini supaya kita benar-benar dapat menikmati hidup. Ya, ada penghasilan, belajar. Dan menabung jangan tunggu lebih, tidak bakalan ada lebih. Kalau gajian 1 juta, tabunglah 50.000 paling tidak. Paling tidak tabung 50.000. Dan kalau ada tanah, tanam. Ada pendeta Daud Tony, saya tahu Tony yang selalu menyarankan, kalau kita ada tanah, tanam singkong, tanam ubi jalan, tanam pisang. Andai kata dunia mengalami krisis pangan, kita ketawa-ketawa, tinggal campur saja ubi rebus makan, amin. Tinggal petik pisang, walaupun mentah direbus makan, amin.
ya kita tidak akan mengalami kelaparan, saudara. Ya, ini kami hamba Tuhan selalu diingatkan. Ya, jangan lupa berkebun. Yang pekarangannya luas, ayo tanam kebun. Amin. Singkong kah apa gitu ya, buah-buahan saudara. Kita mengantisipasi dunia yang sedang bergejolak ini. Karena Indonesia tidak memiliki ketahanan pangan. Kita masih impor, beras impor, gula impor, kedelai impor, semuanya impor. Termasuk pakaian kita impor. Manakala terjadi gejolak, ngeri sekali saudara. Karena itu hari ini saya akhiri pesan saya sebagai orang yang beriman, tetaplah bertekun dalam amin. Sebagai orang beriman, tetap firman Tuhan jangan kita abaikan, lakukan dalam hidup kita. Ya, sebagai orang beriman, pintar mengatur ekonomi kita supaya kita memiliki ketahanan dalam menghadapi gejolak zaman ini. Dan percayalah, dengan kita terus berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan kuasa pertolongannya kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, saudara.